Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi di YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Renungan harian tanggal 9 Mei 2026. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah, untuk kesehatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Sepanjang malam hari ini Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini sebelum kami berangkat melakukan segala aktivitas kami Tuhan, terlebih dahulu kami Tuhan disirami, digerami oleh firman Tuhan. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Esra pasal yang ke-7 ayat 10. Demikian bunyinya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, Esra artinya penolong atau pertolongan dari Tuhan. Dia adalah seorang Yahudi, ahli kitab yang hidup pada masa pemulihan Israel setelah pembuangan. Esra adalah tokoh besar Alkitab, tokoh yang menjadi imam orang Yahudi pada masanya. Ayat ini khusus ayat 10 merangkum kunci keberhasilan pelayanan Esra melalui 3 langkah utama. Pertama, mempelajari atau meneliti. Nomor 2, mempraktikkan atau melakukan. Dan yang terakhir, mengajarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, meneliti firman Tuhan bisa diartikan mempelajari dan membaca firman Tuhan. Setelah Esra meneliti firman Tuhan, dikatakan tadi, dia mempraktikkan dalam kehidupannya. Setelah dia mempraktikkan firman Tuhan dan dia dikatakan melakukan pengajaran kepada rakyat banyak. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa yang disampaikan oleh Nas pada pagi hari ini kepada kita? Poin-poin utama, ada 3 pokok yang disampaikan ayat pada pagi hari ini, yaitu bertekad untuk meneliti, yaitu mempersiapkan hatinya secara khusus untuk mempelajari Taurat Tuhan secara mendalam. Kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, kita diminta atau diajarkan untuk selalu mempelajari dan membaca firman Tuhan. Setelah kita mempelajari firman Tuhan, dia akan diam dalam hati kita firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita rindu akan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, tentunya hidup kita akan berubah. Berubah dari yang lama menjadi baru. Itulah yang dapat atau yang
kita dapatkan dari membaca dan mempelajari firman Tuhan. Setelah kita mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya kita akan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita sehari-hari harus terlihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang menjadi garam dan terang. Kita harus tampil beda dengan orang-orang dunia, karena kita telah mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita akan berubah ketika kita rajin membaca firman Tuhan dan rajin kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah penelitian tadi yang dikatakan oleh Ezra. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh menyampaikan kepada orang lain kabar baik tentang firman Tuhan. Dikatakan tadi Ezra, langkah yang ketiga dia menjadi seorang pengajar akan firman Tuhan. Kitalah sekarang Ezra masa kini, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menunjukkan perilaku kita. Kita menunjukkan cara hidup kita di dunia ini, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari dosa. Itulah langkah-langkah yang konkret yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan yang kami kasihi, konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ayat ini sering dikutip sebagai pola dasar bagi pengajaran dan kepemimpinan rohani, di mana kebenaran firman harus dihidupi dalam kehidupannya sehari-hari. Kebenaran firman harus dihidupi dalam hidupnya sehari-hari. Artinya dihidupi, kita harus menjadi standar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Standar kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan dunia ini menjadi standar kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidupilah firman Tuhan yang kau dengar. Hidupilah firman Tuhan yang kau pelajari dalam hidupmu, supaya engkau berkenan di hadapan Allah. Dan tetaplah hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Bapak dan Ibu tidak bisa berkhotbah dari langgatan, dari mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi dari kehidupan kita sehari-hari, dari pola pikir kita sehari-hari, dapat menjadi gambaran bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Bahwa Yesus mian di bagasan roham. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya buat judul ini, judul renungan pada pagi hari ini, yaitu menghidupi firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa. Supaya tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara imanmu kepada Tuhan, tapi hiduplah Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita adalah Ezra masa kini yang boleh mengatakan kita telah
menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan oleh kemurahan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu. Amin. Kiranya hari ini Bapak Ibu, segala aktivitas adik-adik kami yang sekolah, adik-adik kami yang kuliah, barangkali ada yang sakit, kiranya Tuhan menjamah penyakitmu. Kiranya Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu, supaya Allah berkenan untuk menyembuhkan. Ketika engkau pada saat ini berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama, kami dapat semakin dekat dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengajarkan kepada orang lain. Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kami percaya atas kuasa Roh Kudus dapat memampukan kami untuk melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, khususnya Tuhan, jemaat-Mu Hagai Bejana Lurah. Bila ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Buat adik-adik kami yang sekolah, yang kuliah Tuhan, biarlah Tuhan mereka Tuhan dapat belajar dengan baik untuk cita-cita mereka di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.